Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, para saudari-saudari kita yang semoga dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di Syawal ini, di pasca Ramadan ini, dan ini adalah kajian, kalau nggak salah kajian perdana kita ya setelah Ramadan. Kajian pertama kita di Syawal, kajian pertama kita di tengah-tengah hiruk pikuk ibu-ibu sekalian, atau quote and quote drama ibu-ibu sekalian di rumah ibu-ibu masing-masing. Karena kita tahu di awal-awal Syawal atau di bulan Syawal ini seringkali menjadi momok bagi ibu-ibu sekalian, karena sang bibi belum datang atau mbak belum kembali. Janjinya sih cuma seminggu Pak Ustadz, tapi sampai sekarang belum balik lagi ke rumah. Dan tamu berdatangan setelah kita pulang kampung weekend kemarin, ada tamu. Terus juga rumah masih berantakan, dan anak-anak pun menjadi PR juga, belum bisa dikondisikan. Jadi banyak sekali drama yang harus dijalani oleh ibu sekalian di setiap Syawal biasanya. Ada yang sudah dapetin mbak baru tapi baru 2 hari keluar, ada yang baru 3 hari kabur, ada yang baru seminggu kitanya nggak cocok, akhirnya kita minta tukar, dan penggantinya juga belum ada. Jadi banyak sekali cerita di dunia ibu-ibu berkaitan dengan kebersihan, kerapian, dan kondisi di rumah kita masing-masing. Dan ini harus ada solusinya ya ibu-ibu sekalian. Karena bukan hanya menguras tenaga, tapi bagi sebagian ibu-ibu ini menguras psikis juga loh, menguras perasaan. Belum lagi kalau qadarullah pas berbarengan dengan PMS atau pas lagi haid, itu luar biasa. Atau ada yang sedang hamil, yang biasanya dapat dukungan all out dari bibi dan mbak, tapi hari-hari ini banyak di antara kita harus berjuang sendiri. Hadirin Allah muliakan, dan ditambah lagi rasa capek ketika mencari Lailatul Qadar pun belum usai. Rasa letih ketika iktikaf 10 hari yang lalu di Ramadan itu pun belum terbayar, karena setelah Ramadan udah terus gak selesai-selesai itu. Apalagi yang mudik, apalagi yang pulang kampung, balik ke sini harus berbenah lagi, rumah berantakan dan lain sebagainya. Jadi biasanya numpuk gitu perasaan, hadirin. Dan belum lagi
mungkin sebagian suami kita ini kurang peka juga ya, alih-alih ngebantu, alih-alih mensupport, yang ada perintah sana perintah sini, lalu bukan hanya perintah, ikut ngeberantakin gitu loh, handuk lah taruh di kasur, pokoknya kayaknya gini loh Pak Ustadz, kok hal sesimpel membedakan mana jemuran mana kasur aja tuh suamiku nggak tahu. Ya begitulah, tapi juga jadi pukul rata, nggak semua suami demikian. Tapi itu menambah drama di banyak rumah tangga kita. Nah, hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu pada kesempatan kali ini rasanya perlu kita kembali mengangkat hadits Fatimah radhiyallahu taala anha sebagai motivasi buat khususnya ibu-ibu sekalian, sebagai inspirasi dan sekaligus resep jitu dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau ibu-ibu kecapean hari-hari ini, Fatimah juga capek, Bu. Ibu-ibu letih, Fatimah juga letih. Ibu-ibu ngeluh, Fatimah sempat menyampaikan keluhannya. Mari kita langsung simak hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha syakat ma talqa min athari raha, bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha itu pernah mengeluh tentang apa yang beliau rasakan dan beliau alami karena menumbuk dan menggiling tepung. Karena Fatimah juga kerja, ibu-ibu sekalian, menumbuk dan menggiling tepung. Lalu Fatimah mendapatkan kabar bahwa Nabi SAW mendapatkan tawanan. Maka Fatimah berinisiatif mendatangi Rasulullah SAW. Tapi pada saat itu Nabi SAW sedang tidak ada, falam tajidhu. Jadi fantalaqat falam tajidhu. Fatimah tidak mendapatkan Rasulullah SAW. Fawajadat Aisyah fa akhbaratha. Tapi Fatimah bertemu dengan Aisyah, ibu-ibu sekalian. Maka ceritalah Fatimah di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Cerita gitu loh, aku capek gitu loh. Terus juga aduh pegal-pegal gitu. Terus juga ada bekas tumbukan dan ada bekas ngegiling tepung tersebut. Mungkin ada sedikit kulit itu jadi kasar dan lain-lain. Biasalah cerita lah. Dan Fatimah tentu saja merasa bahwa Aisyah bisa mengerti apa yang beliau rasakan, karena sama-sama istri, sama-sama perempuan, dan semoga Aisyah bisa menyampaikan pesan ini secara mendalam ke Rasulullah SAW, ke bapaknya. Dan memang salah satu pintu terbaik untuk masuk ke seseorang, masuk dari pintu istri, kan gitu ya. Jadi disampaikanlah ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Falamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyah bimaji'i Fatimah. Lalu pada saat Rasulullah SAW pulang, beliau bertemu dengan Aisyah dan Fatimah udah pulang waktu itu. Maka Aisyah ceritalah, oh tadi Fatimah datang ke sini Rasulullah SAW. Oh datang, iya gitu loh. Akhbarathu Aisyah bimaji Fatimah. Lalu cerita bahwa Fatimah lagi ada kendala nih. Beliau cerita, beliau curhat, beliau mengeluhkan kerjaan beliau yang sangat menguras tenaga, capek, letih.
misalnya butuh asisten, butuh pembantu, dan beliau ingin minta itu dari engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Fatimah adalah anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran ketika beliau mengetahui hal tersebut, faja'an Nabi SAW ilaina, Nabi SAW langsung bergegas untuk ke rumah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi sangat cepat, fast respon berarti jamaah, karena Fatimah adalah kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih kalau anak kesayangan kita mengeluh, anak kesayangan kita ternyata punya masalah, punya keluhan, sedang nggak nyaman, kita sebagai orang tua kan ingin segera menyelesaikan masalah sang anak tersebut. Dan kira-kira itulah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'an Nabi SAW ilaina, Nabi SAW datang ke kami, kata Fatimah, waqad akhadna madaji'ana, dan pada saat itu kami sudah berada di tempat tidur. Jadi Fatimah dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma itu sudah berada di atas kasur dan di atas tempat tidur. Fadhahabtu li'aquma, lalu aku ingin beranjak untuk berdiri karena bapaknya datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Ternyata Nabi SAW mengatakan, ala makanikuma, jangan beranjak, tetap berada di tempat kalian. Tetap berada di tempat kalian, nggak perlu beranjak, nggak perlu berdiri, nggak perlu apa-apa, tetap di tempat kalian. Dan akhirnya Nabi kita SAW seorang ayah yang tahu bagaimana bersikap dan tahu bagaimana memilih posisi, sampai memilih posisi saja Nabi SAW tahu. Makanya kata Nabi SAW, ala makanikuma, tetap istirahat di situ, jangan bergerak kemana-mana. Faqa'ada bainana, maka Nabi SAW duduk di antara kami. Lihat, seorang ayah yang tahu dan mengerti bagaimana berkomunikasi, bagaimana membuat anak nyaman, bagaimana mencari posisi yang strategis antara anak dan mantunya gitu loh. Faqa'ada bainana, beliau duduk di antara kami, di antara Fatimah dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri, sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku. Lalu setelah nyaman gitu ya, duduk bareng gitu, bertiga, ayah, lalu putrinya dan mantu serta sepupunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Lalu Nabi SAW mengatakan, hadirin, ala u'allimukum khairan mimma sa'altumani, mau nggak aku kasih tahu resep yang lebih baik, resep yang lebih bagus daripada permintaan kalian berdua. Jadi aku udah dengar nih dari Aisyah bahwa engkau tuh butuh pembantu ya, butuh asisten karena capek, letih, lelah terhadap pekerjaan sehari-hari. Oke, gini deh, mau nggak aku kasih tahu resep yang jauh lebih bagus, tips yang lebih bagus, solusi yang lebih bagus daripada permintaan kalian berdua. Lihat seorang ayah ya, anaknya minta A, beliau mau kasih A plus gitu loh ke anaknya gitu loh. Anaknya minta angka 8, sang ayah mau kasih angka 10 gitu loh. Mau nggak saya kasih yang lebih baik? Nah, kira-kira kalau kita di posisi Ali dan Fatimah radhiyallahu anhu, kira-kira Rasul kita, ayah kita mau kasih apa hadirin sallallahu alaihi wasallam? Mungkin langsung kasih 3 asisten rumah tangga kayak Pak Ustadz. Kita kan cuma butuh 1 nih. Mungkin Nabi SAW mau kasih 3 kali, mungkin 5 sekalian, atau mungkin
mungkin yang kualitasnya bagusnya minta ampun. Oke, kita tahan dulu jawabannya, mari kita simak dan kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di hadapan kedua anaknya tersebut, atau anak dan mantunya ini. Kata Nabi SAW, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33." Kalau kalian ingin istirahat, ingin tidur, kalian sudah berada di tempat tidur kalian, maka bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, ucapkan subhanallah 33 kali, dan bertahmidlah, ucapkan alhamdulillah 33 kali. Dalam riwayat bertasbihlah 33, bertahmidlah 33, bertakbirlah 34. Fahuwa khairun lakuma min khadim. Karena resep ini lebih baik daripada seorang pembantu atau seorang asisten. Hadirin yang dimuliakan, karena resep ini jauh lebih baik daripada hal tersebut, lebih baik daripada yang kalian minta. Hadirin, dalam riwayat Fatimah mengatakan, fa'amiltu bihada, lalu aku amalkan resep dari ayahku ini sallallahu alaihi wasallam. Fama wajadtu ta'aban ba'da dhalik, dan aku tidak pernah merasakan lelah setelah mengamalkan resepnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Aku nggak pernah merasa lelah setelah mengamalkan resep itu. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali sebelum tidur. Hadirin Allah muliakan, inilah resep dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam buat ibu-ibu sekalian secara khusus, dan buat kita secara umum. Buat kita secara umum. Hadirin yang semoga Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa zikir itu menguatkan kita. Zikir itu bukan hanya menguatkan jiwa kita, tapi juga menguatkan fisik kita. Ini pelajaran. Zikir itu bukan hanya menguatkan jiwa, tapi juga menguatkan fisik. Bukan hanya menjadi obat hati, tapi juga menjadi obat fisik. Bagaimana tidak, Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah apa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik semua anggota jasad. Dan kalau daging itu rusak, maka rusak semua anggota jasad. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Kalau hati kita baik, maka jasad fisik kita akan baik. Dan obat baiknya hati itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan sebaliknya, ketika hati tidak diberikan nutrisinya, tidak diberikan gizinya, tidak diberikan asupan zikir oleh kita, maka hati pun jadi rusak. Dan kalau hati rusak itu pengaruh ke fisik loh hadirin. Fisik kita jadi lemah, jadi gampang capek. Bener gak sih? Coba kita ngerjain
urusan apa ngerjain dapur gitu ya ibu sekalian, hati lagi nyesek banget sama suami, kira-kira tuh cepet capek nggak ketika kita ngurus dapur? Cepet capek gitu. Tapi kalau hati lagi bahagia, lagi tenang gitu, itu nggak keluar dari dapur hadirin, ada aja dikerjain. Loh kok nggak selesai, Beb? Aku lagi nyoba resep kue yang baru, seneng aja. Terus nanti coba lagi, nggak selesai, dan nggak capek-capek, subhanallah, karena hati lagi bahagia. Hati tuh kalau lagi tenang, lagi senang, lagi nyaman, itu nggak capek-capek. Bisa jadi tuh ruang tamu bersih, diberantakin lagi, dibersihin lagi, masih seger hadirin. Tapi kalau hati udah nyesek, hati sempit, lagi sakit hati, itu ruang tamu nggak kelar-kelar, yang ada semua diberantakin, terus ngomel-ngomel, nanti anak kena semprot lah, ini kena lah, segala macam kena. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu zikir itu menguatkan. Lalu timbul pertanyaan, emangnya berarti nggak boleh Pak Ustadz untuk kita meng-hire asisten rumah tangga atau pembantu? Oh boleh ibu sekalian, boleh. Bahkan ini dijelaskan dalam buku-buku fikih, boleh. Namun dalam konteks ini Nabi SAW tidak berikan itu opsi itu tidak Nabi berikan ke Fatimah, bukan karena mengharamkan, beliau tidak mengharamkan, tapi ada maslahat lain. Jadi sebagaimana kita bisa jadi nggak memberikan sebuah opsi ke anak kita bukan karena mengharamkan, tapi karena kita ingin mengajarkan sesuatu buat anak-anak, atau ingin mereka bermain di level yang berbeda gitu loh. Kita ingin kasih yang terbaik lah gitu loh. Nggak semua yang kita nggak kasih itu berarti haram, hadirin, enggak. Sebagaimana ini nggak haram, tapi Nabi SAW tidak berikan opsi itu ke Fatimah untuk maslahat yang jauh lebih besar. Mungkin Nabi SAW ingin memberikan Fatimah edukasi agar Fatimah radhiyallahu ta'ala anha lebih tawakal kepada Allah, lebih maksimal dalam berzikir, dan ada banyak maslahat lain. Oleh karena itu, ketika kita tidak memiliki asisten, atau asisten belum datang, atau nggak balik-balik lagi, atau ada datang baru tapi nggak cocok, bukankah hadis ini adalah solusi besar buat kita? Dan ini salah satu maslahat. Coba kalau Nabi SAW langsung kasih, oh butuh apa sih? Butuh asisten, oke, aku akan kirim. Maka kita nggak pernah tahu solusi ini, hadirin. Tapi ketika Nabi SAW kasih solusi ini, luar biasa. Karena nggak semua kita bisa meng-hire asisten rumah tangga misalnya. Nggak semua kita mendapatkan asisten rumah tangga di hari-hari ini. Nggak semua di antara kita asisten rumah tangganya nggak pulang. Nggak semua kita asisten rumah tangganya betah. Atau nggak semua kita cocok dengan asisten yang baru. Disinilah hikmah dari hadis ini, dan di antara hikmah dari solusi Nabi SAW kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka berzikirlah, karena zikir itu akan menguatkan, dan ini sudah terbukti. Yang memberikan resep adalah Rasulullah SAW.
Dan Nabi SAW memberikan ini bukan kepada sembarang orang, tapi kepada anak yang sangat beliau cintai dan paling beliau cintai, radhiyallahu ta'ala anha. Lalu yang ketiga diamalkan oleh anaknya Fatimah radhiyallahu ta'ala tersebut, dan terbukti saya nggak merasakan lelah setelah saya mengamalkan resep itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, solusinya bukan ngedumel nggak menyelesaikan masalah. Solusinya bukan curhat dengan sahabat di telepon atau di WA call atau video call berjam-jam gitu. Akhirnya 2 jam habis buat curhat, dapur nggak beres juga, ruang tamu nggak beres, pantry juga nggak beres, semua nggak ada yang beres. Kenapa? Karena waktu kita habis untuk ngobrol atau curhat sama teman. Suami pulang cepat, ngelihat rumah berantakan, pening beliau, negor kita nggak terima, ditegur, baper, ribut lagi, akhirnya nggak berkah. Ketika dievaluasi, oh ternyata kita kurang zikir nih ibu sekalian. Coba kita berzikir. Dan yang berikutnya hadirin Allah muliakan, dan berzikirlah bukan hanya dengan lisan, tapi berzikirlah juga dengan hati kita. Libatkan hati kita hadirin, libatkan hati kita. Ketika kita diminta dalam hadis ini membaca tasbih 33 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Allah tuh maha suci sehingga tidak mungkin mentakdirkan sesuatu yang buruk bagi kita. Oleh karena itu ketika Allah takdirkan hari-hari ini kita sendirian, tidak ada bibi, tidak ada emak, tidak ada asisten, kalaupun ada ternyata nggak cocok, kalaupun ada kemarin bawa kabur apa nih, mesin cuci kita gede banget bawa kaburnya, tas mungkin ya, jadi tas branded kita dibawa kabur sama dia, mesin cuci mah kegedean hadirin, ketahuan duluan di pos satpam. Jadi akhirnya cuman 2 hari dibawa kabur, kita udah rugi segala macam. Terus yayasannya mungkin ada yang nggak bertanggung jawab gitu, atau ada yayasan bertanggung jawab tapi nggak ada stok. Tapi pas kita baca subhanallah, maha suci Allah, Allah tuh maha suci sehingga tidak mungkin mentakdirkan sesuatu tanpa ada hikmah. Allah takdirkan saya seperti ini hari ini pasti karena banyak hikmah. Tenang kita, alhamdulillah. Nah karena kita yakin oh pasti banyak hikmah ya, banyak pahala ya, banyak pelajaran ya, alhamdulillah kita bertahmid 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Namanya juga dapat sesuatu kan, bersyukur dong. Namanya dapat sesuatu, bersyukur. Dapat duit, bersyukur apa enggak? Bersyukur. Kalau dapat hikmah harus lebih besar lagi bersyukurnya, harus lebih besar lagi bersyukurnya. Jadi hadirin Allah muliakan, kita harus bersyukur dan bersyukur. Makanya alhamdulillah, 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 alhamdulillah bibi tidak atau belum datang sehingga saya bisa dapat pahala, bisa mengamalkan sabda Nabi SAW langsung, wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawjiha wa awladih, bahwa seorang wanita itu akan bertanggung jawab dan akan ditanya tentang urusan rumahnya dan urusan anak-anaknya. Semoga dengan saya beres-beres ini saya dapat pahala besar. Alhamdulillah saya akan jadi olahraga, atau saya jadi nggak ketergantungan sama orang. Ada asisten, alhamdulillah nggak ada masalah. Dan enak hidup ternyata, nggak ketergantungan sama orang, nggak deg-degan. Aduh bibi balik nggak ya, bibi balik nggak ya, aku deg-degan nih, gimana kalau hidup tanpa bibi. Aduh hadirin, bahaya kalau sampai kita berpikir bagaimana kita hidup tanpa si A dan si B.
Yang harus kita khawatirkan bagaimana hidup tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya, hadirin. Lalu kita bertakbir, wa Allah maha besar. Masalah ini mah kecil, hadirin. Jangan diperbesar, jangan didramatisir. Nggak ada yang besar, hadirin. Allah lah yang maha besar. Adapun masalah rumah segala macam, insya Allah sederhana. Apalagi kalau Allah tolong, selesai semua, hadirin. Kalau Allah kasih kekuatan, semua akan tercover dengan baik. Jadi ketika kita bertasbih, ketika kita bertahmid, ketika kita bertakbir, itu hati itu pun terlibat loh, ibu-ibu, gitu loh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 34 kali. Itu perlu kita camkan bersama-sama. Libatkan. Dan hati jadi tenang, jiwa jadi kuat. Dan kalau jiwa kuat, fisik pun akan terbawa. Fisik akan ikut, hadirin. Fisik akan ikut. Karena jiwa adalah rajanya. Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hati itu raja, dan fisik, anggota tubuh yang lain adalah pasukannya. Kalau raja udah bilang kita berjuang, itu anggota tubuh pun akan bergerak, hadirin. Tapi kalau raja bilang malas, ribet, capek, anggota tubuh juga malas-malasan. Ini yang perlu kita camkan. Dan semoga drama-drama di rumah kita pasca lebaran ini yang dialami oleh banyak ibu-ibu bisa teratasi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, solusinya berzikir kepada Allah, ingat sama Allah. Dan ini menunjukkan bahwa pada saat kita beres-beres rumah, ingatlah sama Allah. Nyapu-nyapu sambil ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup tenang, hadirin. Lihat, ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Capek memang, tapi coba ingat lagi nikmat Allah pada saat Ramadan kemarin, nikmat Allah pada saat kita Idul Fitr, nikmat Allah pada saat kita masih bisa ketemu orang tua. Emang sih pas semua pada bubaran, kayaknya ya Allah, yang ada cuman pemandangan tentang piring kotor, sendok kotor, garpu kotor, dan semua serba kotor. Tapi kalau kita renungkan, alhamdulillah ya, setidaknya saya masih bisa kumpul sama orang tua, kumpul sama saudara, kumpul sama kakak, sama adik, sama keponakan. Ada sebagian orang, hadirin, rumahnya bersih, tapi mereka bercita-cita untuk punya piring kotor seperti bagi kita punya piring kotor. Kenapa demikian? Karena mereka berharap bisa berkumpul dengan orang tua, keluarga, saudara. Tapi mereka nggak dapat itu. Ayah sudah meninggal, ibu telah meninggal, kakak nggak ada di Indonesia misalnya, atau adik nggak bisa pulang. Akhirnya benar bersih, tapi sendirian aja Idul Fitri itu. Dalam rumah tuh kosong. Jadi pada saat kita beres-beres rumah, bersyukurlah kita masih bisa repot di Idul Fitri kali ini. Kita masih bisa quote and quote capek di Syawal ini. Karena itu menunjukkan bahwa alhamdulillah kita masih bisa silaturahim, masih bisa menjamu orang. Menjamu orang kan pahalanya besar, hadirin. Kita masih bisa memuliakan tamu, dan memuliakan tamu itu bagian dari iman, dan seterusnya. Allah Ta'ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jika hati sudah ikhlas karena Allah, tidak suudzon terhadapnya, namun belum bisa ikhlas terhadap kezaliman suami, apakah amal ibadah saya diterima? Hadirin Allah muliakan, ibadah itu diterima jika ketika kita mengerjakannya ikhlas kepada Allah dan mengikuti tuntunan dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahasa simpelnya jika ikhlas dan benar. Kalau ikhlas dan benar akan diterima. Jadi kita coba evaluasi amal ibadah kita. Nah, hadirin Allah muliakan, dan kita tahu keikhlasan dan kualitas amal yang diterima itu berbeda-beda. Sama ada 5 orang itu lulus ke sebuah PTN, tapi apakah 5 orang tersebut punya kualitas yang sama? Jawabannya belum tentu. Nah, amal yang benar-benar berkualitas itu akan berdampak pada hati seseorang, hadirin. Maka jika kita masih belum bisa ikhlas terhadap kezaliman suami, coba perbaiki kualitas amalan kita dan perbaiki respon kita kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Anfal 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak dan menyeru kalian pada agama yang akan memberikan kehidupan kepada kalian, dan ketahuilah bahwa Allah bisa menghalangi kalian dan hati kalian. Allah bisa menghalangi atau memisahkan antara hati seseorang dengan dirinya atau seseorang dengan hatinya. Artinya kalau Allah perintahkan kita untuk menyambut seruan Allah, kalau kalian tidak menyambut seruan Allah, Allah bisa pisahkan antara kalian dan hati kalian, sehingga hati kalian tidak bisa dikontrol. Kita ingin memaafkan suami tapi nggak bisa. Itu berarti kita nggak bisa mengontrol hati kita sendiri. Kita pengen ikhlas tapi nggak bisa. Hati kita nggak mau. Nah, solusinya adalah sambutlah seruan Allah dan Rasulnya lebih maksimal lagi. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Ibnul Qayyim, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat Islam dimanapun ia berada. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua dan memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Afan, Ustadz izin cerita dan bertanya. Aduh, panjang ini. Izin cerita, hadirin. Ya, coba ya.
Semoga Allah gerakan hati Ustadz untuk membaca dan memudahkan Ustadz dalam menjawabnya, amin ya rabbal alamin. Begini Ustadz, saya sedang tertarik dengan seorang laki-laki, tapi saya tidak kenal dengan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut adalah teman baiknya teman kantor saya. Saya hanya tahu nama dan ceritanya dari teman kantor saya ketika ia sedang menceritakan laki-laki itu pada kelas bahasa Inggris yang difasilitasi kantor. Pada sesi tersebut kami sebagai siswa disuruh menceritakan tentang teman baik kami menggunakan bahasa Inggris. Namun teman saya menceritakan laki-laki tersebut dengan menyebutkan nama lengkap dan kepribadiannya. Tidak tahu kenapa saya langsung tertarik begitu mendengar namanya ditambah dengan kepribadian, Masya Allah. Lalu hari-hari berikutnya saya masih kepikiran, saya selalu berdoa kepada Allah minta petunjuk. Saya takut kalau kecenderungan ini dipermainkan oleh syaitan. Saya juga tidak berani bertanya apapun ke teman kantor saya terkait teman baiknya itu. Saya malu, saya takut timbul fitnah, apalagi teman kantor saya itu juga belum menikah. Teman kantornya laki-laki. Saya juga tidak berani bertanya apapun ke teman kantor saya terkait teman baiknya itu, sebab teman kantor saya adalah laki-laki. Teman kantornya laki-laki. Akhirnya saya coba cari sosial medianya, tapi Masya Allah saya hanya menemukan Twitter beliau sudah tidak aktif. Lalu saya tahu website beliau dan link beliau juga, dan saya nggak bisa baca semuanya. Saya harus bagaimana ya Ustadz? Saya sudah istikharah berdoa kepada Allah apabila jika ketertarikan ini Allah ridho, jika ikhwan laki-laki terbaik untuk saya, baik untuk urusan agama, dunia dan akhirat saya, maka saya minta agar Allah takdirkan ia untuk saya, Allah mudahkan ia untuk saya dan ia berkahi untuk saya. Ya, doa istikharah ya. Namun sampai saat ini saya masih cenderung dengan laki-laki tersebut, apalagi setelah saya pelajari website beliau, tulisan dan pola pikirnya sangat memotivasi. Beliau juga menjadi kontributor inti di salah satu aplikasi Quran. Masya Allah, saya juga semakin semangat belajar bahasa Inggris karena tulisan beliau pakai bahasa Inggris. Di samping saya juga sedang mengikuti kelas bahasa Arab. Afwan Ustaz, saya harus bagaimana ya? Saya masih bertanya-tanya kenapa Allah izinkan hati saya untuk tertarik ke beliau. Mohon nasihatnya. Semoga Allah memudahkan segala urusan dunia dan akhirat Ustaz dan kita semua. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Allah Ta'ala dengan segala kekurangan dan kebodohan saya, opsinya ada dua. Kalau memang kita butuh untuk menikah dan kita rasa ada beberapa indikasi kuat mengarah ke beliau, maka saran saya diperjuangkan, karena dengan cara yang baik, cara yang berkah, cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa disampaikan ke teman kita tersebut bahwa kita ingin serius dan seterusnya. Atau opsi yang kedua adalah tutup mata, tutup buku dan lanjutkan kehidupan. Adapun nggak masuk ke jalur directnya terus, tapi kita cuma stalking aja, ngecek segala macam, itu rentan syaitan bermain, hadirin, rentan kena penyakit hati. Dan nggak selesai-selesai, kita nggak tahu juga kapan endingnya dan bagaimana endingnya. Lebih baik langsung straightforward, dengan cara yang elegan, cara yang baik ya, dan bisa ditanyakan apakah dia ada rencana untuk menikah dan lain sebagainya. Itu poin. Terus poin yang berikutnya, laisal khabaru kal mu'ayyanah. Berita itu tidak sama dengan menyaksikan atau mengalami langsung. Jadi jangan juga membuat kesimpulan terlalu dini. Gitu loh, kita belum kenal orang ini, gitu loh. Kita baru dengar dari satu jalur dan sosial media, masih belum menyimpulkan apapun. Kalau bahasa teman-teman yang sekarang, the jury is still out ya, the jury is still out. Jadi jangan sampai daya imajinasi kita lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Itu yang perlu dipertimbangkan. The jury is still out. Jadi
masih prematur untuk menyimpulkan apakah laki-laki ini memang baik, memang soleh dan seterusnya. Makanya kalau memang ada arah sana, lebih baik dipelajari secara serius dan dengan cara yang halal saja, dan jangan terlalu buru-buru menyimpulkan karena masih belum jelas kondisi seperti ini. Allah Ta'ala, dan minta yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbanyak istiqoroh terus. Saya mau menanyakan masalah rumah tangga yang dihadapi kakak saya ini. Jadi kakak saya ini sudah menikah 25 tahun, punya anak 2, sudah sarjana semua. Kakak saya selama ini hidupnya sangat tertekan oleh sikap istri yang kasar dan tidak pernah menghargai ibu mertuanya, dan jarang mau menemui mertua walaupun satu kota. Begitu juga dengan adik-adik iparnya, dia tidak dekat sama sekali. Pada suatu ketika kakak saya dengan istrinya bertengkar hebat, terucaplah oleh kakak saya kata-kata "saya talak kamu", dan istrinya bilang oke, nggak masalah, dan kakak saya langsung diusir dari rumah mereka. Ya, kakak saya langsung pergi dan tidak dibolehkan membawa sesuatu apapun dari rumahnya. Untuk mendapatkan surat cerai, kakak saya mendaftarkan ke pengadilan agama. Sudah terjadi beberapa kali sidang, dan pada sidang itu pengadilan agama masih memberikan kesempatan atau menyuruh mereka untuk bermediasi, tapi kakak saya tetap mengatakan bahwa dia tidak ada keinginan untuk kembali ke istrinya. Apalagi kakak saya sudah mengucapkan talak. Jadi akhirnya terjadi lagi sidang lanjutan. Mantan istri kakak saya itu menggunakan jasa lawyer, sedangkan kakak saya sendiri saja menghadapi mereka. Mantan istrinya itu tetap kekeh nggak mau diceraikan. Berbagai cara dilakukan, termasuk menekan kakak saya melalui lawyernya. Bahkan lawyer itu menyuruh kakak untuk mencabut laporannya. Inilah yang saya tanyakan, Ustadz, walaupun nantinya dalam sidang kakak saya kalah, dia tidak mau kembali ke mantan istrinya lagi, apakah talaknya itu masih berlaku atau tidak? Apakah statusnya masih suami istri atau bukan? Tolong ya Ustadz dijawab dan dijelaskan hukumnya dalam Islam bagaimana, karena kakak saya tetap tidak mau kembali ke mantan istrinya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, jangan lupa ucapkan salam kalau bertanya. Nabi SAW bersabda, "Assalam qabla su'al", salam sebelum bertanya, dan itu salah satu adab dalam bertanya. Tapi mungkin yang bertanya lupa atau belum tahu, nggak ada masalah, tapi untuk ke depan kita perlu menggunakan adab bertanya agar lebih berkah. Yang berikutnya, semoga Allah memberikan solusi pada masalah kakak beliau. Dan yang berikutnya juga, masalah rumah tangga butuh diselesaikan langsung ya, butuh konsul dengan ahli ilmu di daerah tersebut, karena ini di luar kota, di daerah. Jadi coba cari ahli ilmu, ustadz yang menguasai masalah problematika rumah tangga dan manajemen konflik dan talak dan lain-lain. Karena sekali lagi, masalah talak itu salah satu bab fikih tersulit. Masalah talak adalah salah satu pembahasan fikih tersulit dan sangat panjang. Jadi sebaiknya dikonsultasikan langsung. Hanya saja kalau lagi-lagi, kalau, tolong garis bawahi, kalau memang
permasalahannya hanya seperti yang disampaikan dan sudah ada kata-kata saya talak kamu, dan pada saat itu kakak kita mengucapkannya dengan kondisi sadar apa yang dia ucapkan, walaupun lagi marah tapi dia sadar terhadap apa yang dia ucapkan, maka jatuh talak. Hanya saja kalau ini adalah kalimat talak pertama, maka ini adalah talak satu, tidak otomatis bercerai, tidak otomatis berpisah, karena ketika talak satu jatuh maka ada masa iddah, thalathata quru, 3 quru, 3 haid atau 3 masa bersih, 3 haid. Terjadi khilaf para ulama dalam masalah ini. Jadi kalau selama 3 haid itu atau 3 quru itu suami merujuk, maka sudah berakhirlah talak, masih sisa 2 lagi. Tapi kalau suami tidak merujuk sampai 3 quru itu berakhir, 3 kali haid itu berakhir, maka mereka bukan suami istri lagi. Itu poin. Dan perlu kita ingat bahwa talak itu ada 3. Talak itu ada 3. Talak dirujuk, lalu talak dirujuk, lalu talak dan tidak bisa dirujuk lagi. Tapi kalau kita lihat keterangannya ini baru 1. Tapi untuk memastikan sebaiknya konsultasi langsung. Dan walau taala saya rasa pengadilan agama akan bersikap objektif ya. Selama kasus yang saya tahu, insya Allah diakomodir kepentingan semua pihak, dan semoga dikasih yang terbaik gitu. Dan sekali lagi masalah talak, suami punya kekuatan, jelas suami punya kekuatan, dan itu hak suami untuk rujuk. Jadi kalau pertanyaan statusnya masih suami istri atau tidak, kita nggak tahu, tergantung masa iddahnya apakah sudah selesai atau belum. Lalu nanti coba kita lihat keputusan pengadilan bagaimana pengetoknya untuk diabsahkan secara negara. Allah ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan, penjagaan, perlindungan kepada Ustaz dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya sudah lansia dan dalam kondisi badan kurang sehat, jadi saya tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Kedua, saya tidak punya pembantu. Kalau saya tidak bisa kemudian anak saya qadarullah tidak bisa membantu, maka rumah berantakan dan kotor dan sering kali untuk makan saya beli aja. Apakah saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak? Allah ta'ala misal, kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, Allah maha tahu kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Dan untuk main amannya perbanyak istighfar dan taubat, istighfar dan taubat, istighfar dan taubat. Allah ta'ala bisawab. Dan lakukan semampu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dosa Imam Nawawi, Ibnu Qayyim, para ulama, keluarga, dan memasukkan ke surga Allah tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah Ustaz, seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, melindungi, merahmati, memberkahi, memberikan kesehatan kepada Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya jazakallahu khair Ustaz untuk serial istiqomahnya 10 menit yang sangat berharga dan bermanfaat bagi anak khususnya. Terima kasih atas adabnya. Kita harus berterima kasih ke ulama karena itu ilmu mereka. Saya hanya copy paste dan menjembatani saja. Alhamdulillah terjawab sudah pertanyaan saya, alhamdulillah. Terlebih lagi di kajian offline tadi, mungkin Sabtu kemarin kali ya, sangat emosional, tidak terasa air mata terus menetes karena bersyukur atas apa yang Allah berikan. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga rasa syukur dari penanya. Dan saya juga ingin memohon maaf kepada Ustadz atas nama ibu saya, karena beliau kalau selama kajian offline tidak bisa duduk selayaknya penuntut ilmu yang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Seperti yang Ustadz pernah jelaskan, kakinya sering selonjoran, dan saya juga mohon maaf terkadang tangan kanan saya mencatat ilmu di buku, tangan kiri saya mijitin kaki ibu yang cepat pegal Ustadz. Tapi saya murojaah lagi di rumah untuk melengkapi catatan anak yang tertinggal. Gak apa-apa kok, sesuai kemampuannya aja. Semoga kebahagiaan ibunya datang ke kajian, dan semoga penanya mendapatkan pahala birrul walidain, karena sambil kajian tangan kiri penanya juga sambil mijitin ibu beliau. Semoga beliau dapat pahala double, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustadz, ibu saya juga mengikuti kajian dari awal Tadhkiratus Sami sampai sekarang, alhamdulillah. Dan banyak perubahannya dari belum syar'i sampai sekarang sudah syar'i, pakaiannya puasa sunnah dan lain-lain. Alhamdulillah binikmati tatimmu shalat. Sebuah kebahagiaan bisa mendengar ini. Sedikit cerita, ketika kita pulang dari kajian, di jalan kita murojaah kajian bareng, dan ibu bilang, "Pi, sekarang udah ganti ke sore lagi ya jamnya." Ya, alhamdulillah. Makanya mama doain Ustadz ya, mak. Makanya mama doain Ustadz ya, mak, supaya Allah memberikan kesehatan kepada Ustadz biar kita bisa kajian terus. Ibu bilang nggak usah dikasih tahu itu mah, nggak usah dikasih tahu itu mah, Pi. Mama doain semuanya, alhamdulillah. Jazakallahu khair atas doanya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz untuk segala nasihat ilmunya. Dengan izin Allah, banyak hal yang saya dapatkan dan sangat mewah dan berharga. Ini adalah booster keimanan bagi saya dan juga ibu saya. Mohon doanya Ustaz untuk kami, ibu saya, dan seluruh penuntut ilmu lainnya agar Allah berikan keistiqomahan dalam belajar, memuliakan dan mengamalkan ilmu, dan Allah menerima seluruh amal ibadah kami, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Ustaz, memberikan kesehatan kepada Ustaz, merahmati, memberkahi Ustaz, memberikan pahala sebanyak-banyaknya untuk Ustaz, memasukkan ke dalam surga tanpa hisab, amin ya rabbal alamin.
jazakallahu khair atas adab dan akhlaknya, dan semua kebahagiaan bisa mendengar beliau datang ke kajian bersama orang tua, bersama ibu. Itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan apa yang diinginkan seorang anak dibanding ibunya dapat hidayah, ibunya menjadi penuntut ilmu, ibunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibunya menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi. Saya rasa kita dan khususnya yang bertanya harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala, dan semoga Allah jaga keistiqomahan ibu dan anak ini dan kita semua ya, dan semoga Allah SWT memberikan kita surga di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Ini bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.